itu 1 bulan loh. 100 penghasilan kotor itu sama modal itu 100 juta lebih lah. 100 juta sampai 150 juta tadi. Bisnis itu bukan pilihan, tapi bisnis itu pembaca peluang. Selamat datang di channel Motiva TV. Kali ini kita bersama dengan Mbak Sofi. Dia adalah pebisnis online muda di Kota Rembang yang merintis bisnisnya mulai dari nol hingga sukses seperti sekarang ini. Yuk kita ngobrol bareng dengan Mbak Sofi. Mbak Sofi, ceritakan profil mulai dari nama, umur, dan asal. Nama saya ya, panggilan aja ya. Nama saya Sofi. Umur saya di bawah 30 tahun lah. Saya berasal dari Kota Rembang, khususnya Desa Waru Tengah, gangnya Gang Putat. Sejak kapan Mbak Sofi mulai bisnis ini? Dunia online, kita masuk di berbagai cara yang berbeda. Dunia online, saya masuk pertama kali ke dunia online tahun 2015 dengan sistem yang berbeda-beda. Maksudnya berbeda adalah sewaktu dulu itu online shop, kita biasanya pengambilan itu dari suatu marketplace ya. Marketplace ternama seperti Topet, Shopee, kayak gitu-gitu ya. Jadi kita upload gambar dari sana, ngambil, kita catat order, nanti ambil orderan dari sana, TF masih kayak gitu-gitu. Seiring berjalannya waktu mungkin ada berbagai macam cara online atau memulai peluang bisnis online tuh dengan berbagai cara ya. Seperti yang saya kelola saat ini itu lebih ke kita menjadi supplier pertama. Jadi tangan pertama dengan cara mengolah produk itu sendiri, yang dimulai bukan posting gambar. Biasanya posting gambar dari sana itu ada beberapa, cuman kita menyediakan beberapa gambar yang real pic dari produk kita sendiri. Jadi kita foto sendiri, kita editor sendiri, bahkan kadang pakai model sendiri. Terus nanti pemasaran pun masih lokal, pakai Facebook pribadi, bukan marketplace tuh belum pernah ya, masih kayak gitu. Kalau yang digeluti saat ini tuh udah sekitar 4 tahun ya. Yang setahun pertama itu ya tadi yang tahun 2015 tuh kita suppliernya dari marketplace ternama. Terus nanti kopas dari gambar-gambar, istilahnya itu kan masa belajar. Dulunya emang belum ada sih kayak gini tuh, kayak difoto sendiri terus jadi supplier sendiri, itu belum ada. Dulu tuh belum ada proses kayak gitu. Mungkin sudah ada kalau di kota-kota lain, kelasnya beda ya. Kalau di Rembang ini kayaknya dulu belum semenjamur sekarang inilah, belum. Berarti termasuk orang pertama ya Mbak di Rembang? Kurang tahu. Kalau pertama dan tidak kurang tahu, soalnya mungkin belum rame gitu. Kalau belum rame iya, kalau pertama kurang tahu. Mungkin yang dulu banyak sih sebenarnya, cuman mungkin mereka tidak sebejo saya yang bisa dikenal orang-orang. Mungkin kan karena backgroundnya, emang saya Facebooknya itu backgroundnya udah banyak temen, dari dulu tuh banyak temen, medsosnya banyak temen. Dari segi pergaulannya itu banyak lah temennya kayak gitu. Dari tempat kerja yang dulu-dulu itu sering nge-up kayak gitu tuh banyak. Itu kan itu manfaat juga sih, kalau buat online shop kayak gini tuh manfaat banget. Jadi kan banyak dikenal orang yang nantinya dia tahu. Kalau Facebooknya nggak ada temennya kan juga susah pemasarannya. Kayak gitu sih. Dulu ceritanya awal mula gimana Mbak memilih bisnis ini? Memilih bisnis ini tuh bukan pilihan. Jadi menurut saya bisnis itu bukan pilihan tapi peluang. Sebagai seorang yang pebisnis itu kita nggak, aku mau bisnis ini, aku mau bisnis itu. Kadang ada beberapa orang sih yang menentuin kayak gitu, aku maunya terjun di dunia ini aja deh. Tapi saya bukan tipe orang seperti itu.
Saya tipe orang yang membaca peluang. Kalau emang peluangnya ini bagus, meskipun itu bisnisnya apapun, bukan di online shop pun, misal besok ada marak-maraknya jual nasi goreng gila, nasi goreng apa, misal itu peluang dan saya mampu, pasti saya akan terjun di situ juga. Soalnya tidak selamanya online shop itu istilahnya apa ya, ramai di masyarakat itu tidak. Kadang-kadang udah mungkin kita yang harus mikir ya, makainya sistem apa, pemasarannya kayak gimana, itu kita yang harus mikir. Cuman kalau besok-besok udah mulai down, ada bisnis atau peluang baru, ya aku harus ikut terjun di situ juga. Bukan masalah iya membaca peluang, bukan pilihan. Sebenarnya aku kalau mau milih jadi ibu rumah tangga, ngurus anak kayak gitu aja. Dulu sebelum bisnis online shop ini, bisnis apa saja yang pernah dijalani? Kalau bisnis Atau dagang apa gitu? kalau kerja mungkin ya, saya pengalaman kerjanya udah banyak. Udah mulai dari sekolah itu udah kerja. Jadi mulai sekolah masih SMA itu udah kerja. Kerjanya apa ya? Dulu sih bantu-bantu itu ya, saudara yang istilahnya dia ada usaha, tapi aku ikut bantu. Di gajinya itu dulu 1 bulan tuh 100.000, itu 1 bulan loh, 100.000. Jam kerjanya kamu mau tahu? Jam 5 subuh itu, habis subuh itu aku kerja. Nanti kalau udah jam 6, setengah 7 mandi, berangkat sekolah. Habis itu pulang kerja kan, kalau sekolah itu dulu itu pulangnya jam 2 ya. Sekarang mungkin masih jam 2 juga. Jam 2 nanti istirahat sebentar, jam 3 aku kerja sampai jam 5. Nanti jam 5 selesai, nanti habis maghrib kerja lagi sampai jam 7. Nanti jam 7 aku baru off untuk belajar lah, kayak gitu. Itu setiap hari, nggak ada kata libur, nggak ada jadwal liburnya, itu nggak ada. Setiap hari kayak gitu. Sekolah kerja per bulan 100.000 itu. Nah, itu mulai sekolah, habis sekolah aku kerja. Wah, banyak banget. Itu tahun berapa Mbak? Per bulan 100.000? Tahun 2011 apa 2012 ya Mbak ya. Ya kayak gitu, itulah 100.000 itu per bulannya. Habis itu aku kerja di luar kota. Entah setahun apa berapa ya. Pokoknya di luar kota, dan itu kalau istilah Jawanya itu ngenes. Ngenes kenapa? Karena di kota saya, khususnya di desa saya itu nggak ada namanya orang merantau jauh, itu nggak ada. Yang kalau kayak Semarang sekarang ini itu banyak sih merantau, kayak di Pama, kayak mau di Semarang, di mana itu banyak. Tapi kalau dulu nggak ada. Itu benar-benar di pabrik besar di berbagai macam kota, bahkan ada pegawainya dari luar negeri. Itu setiap aku nanya itu nggak ada orang Rembang, ngenes gak yuk. Padahal itu karyawannya puluhan ribu orang loh. Itu kalau aku nanya itu nggak ada orang Rembang, kebanyakan itu Pati. Kalau Pati itu banyak yang merantau ya. Setiap aku nanya nggak ada orang Rembang, nggak ada orang Rembang. Habis itu merantau pulang. Merantau pun di sana nggak enak yang orang bicara lah. Orang merantau gimana sih? Kumpul orang-orang yang dari berbagai suku, itu kita harus mengadaptasi sama mereka. Pokoknya ngenes lah. Habis itu kerja di Rembang, di toko-toko, di pabrik ikan kan banyak ya. Habis itu jualan apa, gorengan. Sebelum kayak ini tuh jualan baju keliling. Sebelumnya memang backgroundnya jualan baju keliling. Jadi mental udah ditata duluan, mentalnya ditata, jualan baju keliling, modal nggak balik, seringnya diutang. Untungnya cuman, kamu tahu satu baju paling 3.000-4.000, diutang 2 minggu itu kalau dihitung tuh udah nggak balik modal. Nggak itu bisa muter ya? Nggak bisa muter sama sekali. Untuk modal awalnya berapa Mbak? Masih ingat? Kalau modal pertama paling cuman 1.500.000, cuman itu nggak langsung balik, habis semuanya. Bahkan lebih lah, 1.500.000 tuh untuk pertama kali. Nah, untuk omsetnya berapa sih Mbak total setiap bulannya? Kira-kira Sekarang ya nggak pasti sih, kita bicara di kisaran aja. Gitu ya Mbak.
sungkan ngomongnya dikira songong. Gak apa-apa, Mbak, malah apik kok YouTube itu. Omsetnya cukup untuk segalanya lah. Kalau aku hidup di desa kayak gini tuh cukup untuk segala-galanya menurut aku ya. Kalau kotor, penghasilan kotor itu sama modal itu 100 juta lebih lah. 100 juta sampai 150 juta lah. Kisarannya itu. Setiap bulan. Kotor itu. Tapi kan aku muter. Nggak setiap hari, nggak setiap bulan kita habis segitu. Kadang ya gur habis 90, kadang bisa sampai ya pokoknya puncak-puncaknya sampai 150 ya kalau corona ini. 150 juta. Kalau sebelum corona sih nyampe 200 nyampe. 200 juta. Lumayan fantastis ya, Mbak. Nggak tahu sih, Mbak. Soalnya aku nggak tahu sih. Kalau pebisnis 200 juta itu kayaknya masih kecil lah. Nggak Tapi gede kan banget. untuk di desa kan sudah lumayan banyak. Mungkin iya, karena aku nggak pernah nanya. Untuk orang atau karyawan yang membantunya berapa, Mbak, totalnya? Kalau yang wajib datang itu 45. Tapi kalau nanti yang ada freelance-nya, sampai ada freelance-nya itu sekitar 6 sampai 7 orang. Itu sama freelance. Tapi kalau yang wajib datang 45 orang itu wajib. Untuk proses pemesanan sampai pengiriman? Dalam prosesnya. Pemesanan seperti biasa sih, kita by handphone, di WhatsApp, Facebook komentar, inbox. Mainnya masih di Facebook ya, belum masuk ke IG. Sebenarnya bisa sih masuk kayak gitu, cuman kitanya yang belum siap. Nanti pesan, di packing, di delivery order gratis ongkir sesuai area yang kita tentukan, seperti itu. Kan sudah lumayan lama ya, Mbak, bisnis online shop ini. Nah, untuk menjaga agar pelanggan selalu merasa puas. Sebenarnya kepuasan pelanggan itu aku belum pernah nanya ya. Itu harus sih sebenarnya. Yang bisa aku jaga ya cuman aku ngasih yang terbaik lah dari toko ini, dari karyawanku sering aku bilangin, maksudnya seemosi apapun tolong dijaga emosinya, berilah mereka kenyamanan, kamu harus ramah seramah-ramahnya. Misal kamu istilahnya ada mangkel itu nggak usah dibawa-bawa, maksudnya kayak gini, kamu mangkel di sini selesailah di rumah, besok ganti orang lagi, jadi mangkelmu itu nggak usah dikeliatin kayak gitu. Walaupun kadang saya sendiri itu nggak bisa ngontrol, tapi biasanya kadang aku WA orangnya sih kalau aku habis marah apa gimana, itu lumrah. Orang marah kalau di handphone sama langsung itu beda. Kalau di handphone tuh udah marahnya udah apa aja dikeluarin, terus kita nggak bisa jaga ya. Yang penting kita bisa jaga, terus kasih kenyamanan ke dia. Yang penting kita profesional. Profesionalnya adalah prosedur yang kita pakai apa, yaitu misal ada problem sedikit ya, kalau kita bicarain lah gimana cara enaknya. Biasanya kan pembeli kan ada yang bandel apa gimana gitu, Mbak, maunya seenaknya sendiri. Apa sih, Mbak, tips jualan online shop biar sukses? Tipsnya ya satu kata aja sih, fokus sudah, nggak ada yang lain, fokus. Hal apa saja yang sudah Anda raih dalam menjalankan bisnis ini? Dalam hal material barang? Banyak sih ya, termasuk yang saya tempati sekarang itu hasil pure dari online shop. Rumah, mobil, motor beberapa, furniture, rumah, banyak sih ya. Ya diantaranya itulah. Tabungan ya, Mbak? Tabungan habis, Mbak. Ada sih tabungan pendidikan kayak gitu. Ada nggak sih, Mbak, hal yang paling menyedihkan ketika Mbak Sofi merasa berada di titik terendah sebelum bisa sukses seperti sekarang? Ada sih, Mbak. Waktu menjalani itu ya, angkringan itu ya, mungkin sebenarnya di titik terendah sih enggak, soalnya dulu aku masih kerja dengan
gajinya lumayan sih. UMK Semarang yang waktu itu tuh 2,8. Tapi sakitnya itu waktu ngejalanin bisnis angkringan itu, yaitu modal nggak balik, kerja nggak ada yang laku. Misal semalam tuh cuman laku 1 bungkus aja, itu berapa sih kalau angkringan itu cuman 2.000 rupiah ya kayaknya. Itu bawa pulang mungkin uang nggak sampai 20.000, dibawa pulang, diberesin sendiri semuanya itu tiap hari. Terus kalau online shop itu juga kalau awal-awal belum dikenal orang kayak gitu juga sih, kita modal nggak balik. Kadang itu cuman untung 3.000, nganternya itu radius sampai sekitar 25 kilo. Itu bayangin kalau kita beli bensin itu udah 10 sampai 15.000 belum biaya makannya, padahal kita untungnya cuma 3.000 rupiah. Itu kan Kalau dihitung-hitung ya berarti kan torok ya. Torok guys, kan tuh nggak ada untung tapi torok. Istilahnya kan kita cuman ngejar, kita biar punya nama lah, nggak cari pelanggan dulu. kita biar punya nama, biar orang tahu, biar kita dikenal. Nggak cari keuntungan sih sebenarnya. Kalau pertama-tama itu sebenarnya semuanya modal tuh nggak ada yang balik. 1.500.000 tuh nggak balik. Terus kita harus update lagi, cari barang lagi, itu kan cari barang baru lagi, padahal barang kemarin masih belum balik modal, kita kan cari modal lagi. Kayak gitu terus lah. Itu titik terendahnya. Berikan tips atau motivasi untuk para pebisnis yang sekarang masih merintis dan berjuang untuk sukses, Mbak. Tipsnya paling ya yang penting tuh kamu fokus aja sih, nggak usah. Kalau misal kamu terjun di sini, seperti yang saya bilang tadi, bisnis itu bukan pilihan, tapi bisnis itu pembaca peluang. Cuman kalau misal kamu udah bergelut di sini, kamu gonta-ganti, sedangkan ini kamu belum merasakan, biasanya tuh pertama itu memang gagal, kamu nanti mulai di titik jenuh, dan biasanya kalau kamu udah di titik jenuh itu, kamu mulai bisnis baru lagi, kamu nggak akan ada habisnya, padahal kamu belum pernah ngerasain titik keberhasilanmu. Jadi intinya kamu itu harus sabar sama fokus aja. Kalau kamu udah melewati titik jenuh tapi kamu masih berjuang dan belum berhasil, banyaklah istighfar. Kalau udah banyak ikhtiar tapi belum berhasil, ya banyak istighfar. Berarti doa sama usaha ya, Mbak. Doa dan usaha itu sudah pasti. Lah udah usaha tapi belum ada keberhasilan, ya banyaklah istighfar. Ya Tahan kan? proses ya, Mbak. Ya, harus bertahan di proses. Yo, kalau kamu udah misalnya udah 40%, bahkan udah 70%, mau mencapai 100%, kamu udah jenuh, balik lagi ke 0%. Terima kasih ya, Mbak, atas waktunya. Semoga cerita dari Mbak Sofi bisa menginspirasi teman-teman. Iya, semoga ini launching perdana. Silahkan di like, di subscribe gratis, di like, share, di komen, biar kasih info, kasih komentar apa, kasih masukan buat motivatif ya. Motivatif nanti kita berbagi pengalaman bareng juga bareng Mbak Miftah. Soalnya kan masih belum banyak YouTuber kayak gini, tuh penting juga sih buat kalian, buat menginspirasi iya, buat belajar sih iya, karena belajar itu nggak melulu pakai kertas, belajar itu pakai pengalaman tuh juga harus. Soalnya pengalaman itu langsung dilihat, tapi kalau pakai kertas kamu munyer. Makasih ya, Mbak.